Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafardiz Rejana, NIM 101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang routing dinamis sebagai pemenuhan tugas ACC Modul 5 Praktikum Jaringan Komputer. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah topologi jaringan yang terhubung dengan routing dinamis. Di sini ada sebuah studi kasus, yaitu Anda sebagai seorang teknisi jaringan komputer di perusahaan Telkom yang memiliki 3 kantor cabang di daerah Sumeneb, Pamekasan, dan Bangkalan. Anda diminta melakukan konfigurasi agar setiap cabang dapat terhubung dan bertukar informasi menggunakan protokol routing dinamis. Nah, cabang Sumeneb ini memiliki AS number 30, cabang Pamekasan memiliki AS number 20, dan cabang Bangkalan memiliki AS number 10. Oke, langsung saja kita masuk ke Cisco paket tracernya. Sebelum itu kita membuat topologinya dulu dengan menggunakan 3 router, karena tadi ada 3 kota, jadi kita menggunakan 3 router. Seperti ini. Kemudian 3 switch. Kita di sini menggunakan switch yang 2960. Kemudian 3 server dan 2 PC. 3 PC maksudnya. Nah, jika sudah, di bagian router ini, karena kita nanti perlu menghubungkan antar router, kemudian ke switch-nya, jadi kita nanti membutuhkan 3. Sedangkan di router PT ini, hanya fast Ethernet-nya cuma 2. Jadi kita tinggal tambahkan dengan cara yang pertama matikan dulu routernya, kemudian yang ini sebelah sini dibuang, kemudian kita masukkan yang satu CFA. Jangan lupa dihidupkan lagi routernya. Ini dilakukan ke semua router. Nah, jika sudah, di sini saya mau memberi nama agar lebih mudah dipahami nantinya. Di sini router Sumeneb, kemudian switch Sumeneb. Saya menggunakan kode SMN. Kemudian PC Sumeneb. Server Sumeneb. Kemudian di bagian router yang di bawah ini saya asumsikan ini router Bangkalan. Nah, jika sudah, kita tinggal menggunakan connection. Kalau antar router ini menggunakan kabel crossover. Jadi dari router Sumeneb, kita menggunakan fast Ethernet 0/0. Ini harus tahu portnya ya, karena nanti akan berhubungan dengan konfigurasi dinamisnya. Nah, di router Pamekasan ini menggunakan fast Ethernet 1/0. Kemudian dari router Pamekasan 0/0 ke router Bangkalan 1/0. Jadi dari 0/0 ke 1/0 gitu. Dari router Bangkalan 0/0 dan router Sumeneb 1/0. Kemudian setelah itu kita menggunakan kabel strike
untuk menghubungkan router ke switch. Ini 2/0. Ini yang sudah ditambahkan tadi. 0/1. Kemudian dari switch 0/2 ke PC dan 0/3 ke server. Lakukan hal yang sama ke semua kota ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal tentukan IP-nya. Tapi yang di sebelah sini, karena tidak ada ketentuan IP ya di sini, jadi saya bebaskan di sini. 92 100 101. Ini akhiran NIM saya 3 dan ASN untuk Sumenep 30. ASN 30. Kemudian untuk Pamekasan 192 150 101 3. ASN-nya 20 ya. Pamekasan 20, Bangkalan 10. Oke, jika sudah, ini kita tambahkan IP juga di sebelah sini. Karena tidak ada ketentuan IP, jadi saya bebaskan ya. 30 30 30 TT 1. 30 titik 30 titik 30 titik 2. 40 titik 40 titik 40 titik 1. 40 titik 40 titik 40 titik 2. 50 titik 50 titik 50 titik 1. 50 titik 50 titik 50 titik 2. Peletakannya harus sesuai ya, agar nanti tidak terjadi kebingungan ketika menentukan port-port ininya nih. Oke, jika sudah, kita masuk ke router Sumenep. Pilih Fast Ethernet 0/0. Sebelah sini di interface Fast Ethernet 0/0, kemudian on kan. Kemudian kita masukkan IP address di bagian router Sumenep yang portnya itu 0/0. 0/0 ini kan 30. Ini yang sebelah sini ya. 0/0 kan portnya itu IP addressnya itu 30.30.30.1. Kemudian subnet masknya ini jangan lupa diubah menjadi 255 255 252. Nah, sudah. Belum. Ini 0/0, kemudian masuk 1/0, jangan lupa di on kan. Kemudian kita lihat 1/0 di router Sumenep ini berapa? 50.50.50.2. Kemudian subnet masknya juga. Kemudian masuk ke Fast Ethernet 2/0. On kan. 2/0 kan sebelah sini. Sedangkan sebelah sini ke switch itu kan 192, 100, 101, 3. Ini kita masukkan.
101.3. Subnet masknya biarin karena itu sudah benar ya subnet masknya. Oke, sini udah hijau tapi ini belum terkonfigurasi ya. Kita masuk ke router pemekasan. Kita ke fast ethernet 0/0 seperti tadi. Caranya seperti tadi, sama persis, jangan lupa di on kan. Kemudian kita masuk fast ethernet 0/0. 0/0 dari router pemekasan ini berapa? 40.40.40.1. Subnet masknya jangan lupa diubah menjadi 255.255.252. Kemudian fast ethernet 1/0-nya ini berapa di sebelah sini? Jangan lupa di on kan. 30.30.30.2. Subnet masknya jangan lupa diubah juga. Kemudian fast ethernet 2/0-nya, 2/0 kan ke sini, ke switch. Sama seperti tadi dimasukkan juga. 192, 150, 101.3. Jadi teman-teman jangan sampai ininya nih salah ya, peletakan ininya. Karena itu sangat menentukan arahnya mau kemana. Seperti itu. Di router Bangkalan juga dilakukan hal yang sama. Di fast ethernet 0/0-nya 0/0 50.50.50.1. Subnet masknya juga jangan lupa diubah. Kemudian fast ethernet 1/0 40 sebelah sini. Subnet masknya juga jangan lupa diubah. Dua per 0 192 200 1013. Nah ini sudah terhubung semua ya, ini itu hijau, ini hijau sendiri. Ini sudah terhubung tapi ini belum terkonfigurasi dinamis. Kita masih harus mengkonfigurasi dengan cara CLI setelah ini di routernya. Baik, selanjutnya kita masuk ke server. Ini saya hampir lupa tadi ya, hampir kelewat. Jadi server ini jangan lupa kita masuk ke desktop, IP configuration, ini untuk masukkan IP-nya. Di sini IP-nya 192.100.101.1. Default gateway-nya 192, ini jangan sampai lupa ya teman-teman, tadi hampir lupa saya. D3 dan servernya kayak IP address. Hampir saja lupa tadi. Kemudian masuk ke service, ke DHCP, ini di on kan, kemudian default gateway-nya samakan seperti tadi. 100.101.3 dan servernya juga samakan. 100.101.1. Kemudian ini di save. Kemudian kita masuk ke menu DNS, ini di on kan DNS service-nya. Kemudian name-nya ini karena DNS-nya Sumeneb jadi smn.id. IP address-nya disamakan seperti tadi. Di add. Kemudian jika sudah kita masuk ke PC Sumeneb, masuk ke menu desktop dan IP configuration. Ini langsung di HCP. Nah, ini udah masuk ya. Terus kita masuk ke server pemekasan, lakukan hal yang sama seperti tadi. IP configuration-nya 192.150.101.1. Subnet masknya udah, terus 192.150.101.3. Kemudian DNS servernya 192.150.101.1. Kemudian service-nya kita masuk ke service, ke DHCP, ini di on kan, jangan lupa. Kemudian default gateway-nya 1.050.101.3. Kemudian DNS servernya juga disamakan seperti yang di IP configuration tadi, di save. Masuk ke DNS server, ini di on kan, karena ini punya pemekasan, jadi pemekasan.id. Addressnya 192.150
101.1 di add. Masuk ke PC-nya, DHCP-kan. Nah, ini sudah masuk ya. Kita lanjut ke server Bangkalan. IP configuration 192.200.101.1. Kemudian default gateway-nya 192.200.101.3. DNS servernya 192.200.101.1. Kemudian ke service DHCP on-kan default gateway 192.200.101.3. Kemudian DNS servernya 192.200.101.1. Ini di save. DNS bisa makan seperti tadi, karena ini punya Bangkalan jadi bangkalan.id. Addressnya 192.200.101.1. Add. Masuk ke PC, desktop IP configuration DHCP. Nah, sudah masuk ya. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasikan ke router secara dinamis dengan menggunakan beberapa macam routing dinamis di bagian CLI di router. Oke, kita masuk ke router Sumenep. Masuk ke CLI. Ini X dulu ya. Router config, ini kita masuk interface fast ethernet 0/0. 0/0-nya tadi berapa? 30.30.30.1. Kemudian masukkan subnet masknya 252. Oh, ini IP address ya. Hampir kelupaan. IP address. Oke. Kemudian no shoot. Interface fast ethernet 1/0. IP address-nya berapa? Di 1/0 tadi 50.50.50.2 255.255.255.255.252. No shoot lagi. Kemudian kita masuk ke interface fast ethernet. Untuk IP address-nya. Interface fast ethernet 2/0. IP address-nya berapa? 192.100 ya. 101.3. 255.255.255.0. No shoot dan X kan. Ini udah IP-nya. Kemudian kita masuk ke konfigurasi RIP-nya. Itu yang pertama kita masukkan router RIP version 2. Network dari masing-masing tadi 30.30.30.0. Ini langsung aja ya, langsung edit. Apa tadi 50 ya? Ini untuk menghemat waktu ya, bisa pakai cara ini. Kalau ini tidak menghemat waktu. 30-40 ya. 40. Oke, lanjut ke EIGRP. Oke, EIGRP. Router
EIGRT 10. Network 192.100.101.0. Network 50.50.50.0. Network 30.30.30.0. No auto summary. Langsung di X. Kemudian kita masuk ke konfigurasi OSPF. Router OSPF 10. Network 30.30.30.0. Kemudian ini webmasknya 0.0.0.3 area 0. Area ini bebas ya. Tapi kalau sekalinya pakai area 0, kita harus menggunakan seterusnya area 0. Disamakan. Ini tapi yang 50 ya. Ini sama. Kemudian ini apa ya? 192 ya. 192.100.101.0. Ya. Kemudian areanya ini 31 area 0. Waduh, apa ini? Ada kesalahan. Jangan panik kalau udah kayak gini. Berarti ada satu hal yang salah. Oh, itu 31 area 0. Oke. Sudah, langsung di X kan. Kita masuk ke BGP. BGP router OSPF 10. Ini masuk lagi ke OSPF 10. Kemudian kita redistribute. BGP ini IS numbernya tadi sebelah sini ya, kita pakai yang sebelah sini. Berarti 30 subnets. X. Kemudian router masuk ke router BGP-nya yang 30. Router BGP 30. Karena IS numbernya 30 ya. Kemudian neighbor ini untuk jalurnya ya. 30.30.30.2 remote as. Karena ini kita mau ke sebelah sini, jadi ini 30.30.30.2 remote as-nya kita pakai AS number yang di Pamekasan. AS number remote as 20. Kemudian network 192.100.101.0, masknya 255.255.255.0. Kemudian network 30.30.30.0, masknya 255.255.255.252. Kemudian network 50.50.50.0, masknya sama 255.255.255.252. Kemudian neighbor untuk jalur kedua ya. Neighbor 50.50.50.1 remote sebelah sini ya, 50.1 remote as keras nomornya 10, jadi ini remote as 10. Remote as 10. Kemudian redistribute
OSPF 10. Ini X. Oke, ini yang bagian semenep sudah selesai pengkonfigurasiannya. Setelah ini kita akan masuk ke bagian pamekasan. Enggak, ini dulu deh, bangkalan dulu. Masuk ke bagian bangkalan. Oke, kita masuk ke router bangkalan. Kita nganu ke router bangkalan dulu. Ini enable. N-kan dulu router konfigurasi T. Oke, kita mulai. Ini masuk ke IP address-nya dulu. Untuk interface fast Ethernet 1/0. IP address-nya berapa? 1/0 40.40.40.2 255. Subnet masknya 255.255.255.252. Kemudian no shoot sama seperti tadi ya urutannya. Interface fast Ethernet selanjutnya 2/0. IP address-nya berapa? Di 2/0 192 berapa ini tadi? 200 ya. Titik 3 255.255.255.0 jangan lupa ya. No shoot. Kemudian kita masuk lagi interface fast Ethernet 0/0 ini belum ya. Fast Ethernet 0/0, kemudian IP address-nya berapa? Yang ini 50. Ya bener ya. 0/0.1 ya. Kemudian subnet masknya jangan lupa. No shoot. Dan expand. Oke, kita masuk konfigurasi RIP. Selanjutnya router RIP. Version 2. Dan network 192.200.101.0. Kemudian 40.40.40. Network dulu ya. 40.40.40.0. Kemudian network 50.50.50.0. Song X. Ini masuk ke konfigurasi EIGRP. Router EIGRP 10. Kemudian networknya dulu kita masukkan. Network 50.50.50.0. Oke. Nih, keluar entah kayak gini. Kalau udah keluar entah kayak gini aman ya, guys. Kita masuk ke network 20. Kok 20? Berapa? 40. .0. Oke. Network 192.200.101.0. No auto summary. Oke. Udah keluar pita kayak gini. Kita expand. Kita masuk ke OSPF. Router OSPF 10. Network di berapa? 50.50.50.0. Kemudian kita masukkan apa? White masknya 0.0.0.3 area 0. Oke. Nah, ini tunggu sampai ada perintah, sampai ada apa? Kayak gini ya. Baru kita bisa melanjutkan. Itu artinya udah terhubung, guys. 40.40.40.0
Buat masnya titik 3 area 0. Area 0. Dan kita lanjut network yang terakhir 192.200.0.0.0.0.31 area 0. X kan kita masuk ke konfigurasi terakhir yaitu BGP. Router BGP OSPF dulu ya. Masuk ke OSPF 10 dulu, OSPF lagi. Kemudian kita redistribute BGP yang sebelah sini 10. BGP 10 subnet. Kalau udah X, kemudian kita masuk ke router BGP-nya langsung. BGP karena tadi ASN-nya 10, jadi kita masuk BGP 10. Neighbor 50.50 karena kita mau ke sebelah sini ya. 50.50.2 remote AS. AS numbernya sebelah sini kan 30. Sini 30. Ah, udah. Lanjut ke neighbor 40.40.40.1 remote AS nya berapa ini? AS number sebelah sini 20. Remote AS 20. Lanjut network 50.50.50.0 masnya berapa? Lanjut network yang 40. Masnya 255.255.255.252. Kemudian network 192.200.101.0 masnya 255.255.255.0. Kemudian yang terakhir redistribute OSPF 10 yang kita X-kan. Oke, ini untuk router Bangkalan kita udah selesai konfigurasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke router Pamekasan. Enable dulu, jangan lupa di awal ya. Dan konfigurasi B, interface, kita masuk ke interface pas Ethernet 1/0. IP addressnya yang 1/0 ini berapa? 1/0 berarti 30.2 ya. 30.30.30.2 dengan subnet mask 255.255.252. No shoot. Kemudian kita masuk ke interface fast Ethernet 0/0. IP addressnya berapa? Yang 0/0 40.1 255.255.255.252. No shoot. Interface pas Ethernet yang terakhir 2/0 ya. Oke, IP addressnya yang ini berapa? 192. T150, T101, T3, T255, 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 T0. Lanjut, jangan lupa, jangan langsung di X ya. Teruskan dulu, kemudian X. Dan kita masuk ke konfigurasi RIP-nya, router RIP version 2. Kemudian kita masukkan network ID 92.150.101.0.
dan network 40 T40 T40 T0, kemudian 30 T30 T30 T0. Dan kita X kan, kita masuk ke konfigurasi router EIGRP 10. Dan kita masukkan networknya dulu 30 T0. Oke, udah ya, ini udah terhubung. Ini kita bisa lanjutkan ke network. Makin kesini makin banyak perintah-perintah ininya ya, karena kan udah mulai banyak yang tersambung. Nah, ini sudah. Lanjut ke network 192.150 T101 T0. Dan kita X kan. Terus kita masuk ke OSPF router OSPF 10, networknya 30 T30 T30 T0 0 T0 T3 area 0. Nah, ini kalau udah seperti ini, kita masuk ke network yang 30, ini 40 berarti 40 T0 0 T0 T0 T3 area 0. Oke, dan terakhir di OSPF ini 192.150 101 T0 0 T0 T31 area 0. Ini di X kan. Oke, ini untuk SPF nya udah selesai. Kita masuk ke BGP, tapi sebelum ke BGP kita masuk lagi ke SPF 10. Kemudian kita redistribute BGP. Untuk BGP yang ini berapa ASN nya, 20 subnets. Oke, dan ini X lagi. Nah, ini baru bisa masuk ke router BGP 20. Neighbor 30 TP1, karena ini mau ke sini ya, jadi 30 yang titik 1. Remote jangan lupa spasi ya. Remote AS, karena sebelah sini ini AS numbernya 30, jadi di sini remote AS 30. Nah, kalau sudah up kayak gitu, kita masuk lagi neighbor 40 titik 2 remote AS, karena 40 ini milik yang di sini, 40.2 milik yang sini, jadi kita pakai AS number yang bangkalan. Oke, udah up. Terakhir kita masukkan network 30 titik 0, kemudian matchnya 255 255 252, kemudian yang kedua network 40 titik 0, matchnya 255 255 252. Kemudian network 192.150 101 titik 0, masknya 255 titik 0. Kemudian redistribute SPF 10, kemudian X. Oke, selesai sudah. Ini kita tinggal uji simple PDU. Kita buka dulu PDU-nya. Kita coba. Di awal-awal pasti violet. Nah, ketika yang kedua kali baru successful. Oke. Kita coba ya. So dari sini ke sini. So successful. Kemudian dari sini
ke sini deh, successful. Ini udah berjalan semua ya. Coba dari PC-nya Bangkalan ke PC-nya Pamekasan. Successful. Nih. Kemudian kita coba semua router deh. Oke. Server juga. Untuk mengetahui apakah berjalan semua. Apakah terhubung semua? Ini dari mana ini? Sumeneb ke Pamekasan. Server Sumeneb ke Pamekasan. Nah, successful semua ya. Server Sumeneb ke server Bangkalan. Successful. Oke. Itu untuk konfigurasi dinamis. Untuk konfigurasi dinamis, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan atau pemahaman saya tentang konfigurasi dinamis. Oke, jadi ketentuan di sini terkait routing dinamis. Jadi routing dinamis itu adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jadi jika ada perubahan topologi dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Kemudian selanjutnya, kelebihan routing dinamis. Yang pertama, router itu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan topologi jaringan secara otomatis tanpa memerlukan konfigurasi manual ulang setiap kali ada perubahan dalam topologi jaringan tersebut. Kemudian yang kedua, dalam jaringan yang besar atau kompleks, routing dinamis mampu menangani peningkatan jumlah perangkat dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir, protokol routing dinamis secara teratur bertukar informasi tentang topologi jaringan, sehingga memungkinkan router untuk secara otomatis memperbarui tabel rute mereka. Hal ini memastikan bahwa informasi routing yang digunakan oleh router selalu diperbarui. Kemudian selanjutnya, perbedaan routing dinamis dan statis. Ya, kalau statis itu kan manual, kemudian kalau dinamis itu otomatis ya. Tapi secara materinya, jadi routing statis itu kita kan perlu masukkan jalur next hop, harus ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Berarti bahwa router itu menggunakan jalur yang sudah ditentukan secara statis untuk mengirim paket ke tujuan tertentu. Sedangkan dalam routing dinamis, router dapat memperbarui jalur next hop secara otomatis berdasarkan informasi topologi yang diperoleh dari protokol routing seperti OSPF, RIP, atau BGP. Informasi ini diperbarui secara teratur oleh router tadi, seperti yang kelebihan di router tadi. Jadi kita tidak perlu memasukkan next hop seperti di routing statis secara manual. Kemudian fungsi RIP. Fungsi RIP-nya, jadi RIP ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi tentang jaringan dan mengirimkannya ke router lain dalam jaringan yang menggunakan protokol RIP yang sama. RIP secara periodik mengirimkan informasi routing ini ke tetangga-tangganya agar semua router dalam jaringan memiliki pemahaman yang seragam tentang topologi jaringan. Kemudian fungsi EIGRP. Jadi EIGRP ini digunakan pada router untuk berbagi jalur dengan router lain pada sistem otonom yang sama, pada AS number yang sama seperti tadi. EIGRP hanya mengirim update incremental sehingga mengurangi beban kerja pada router dan jumlah data yang harus dikirimkan. Kemudian yang ketiga, OSPF. Fungsi OSPF ini bekerja menggunakan algoritma berbasis Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek ke tujuan dan mendukung berbagai jenis jaringan termasuk jaringan IP. Kemudian fungsi BGP. BGP adalah protokol routing yang digunakan untuk mengatur lalu lintas antar jaringan otonom atau AS atau autonomous system. Jadi BGP ini manfaatkan protokol TCP untuk pertukaran informasi antar router. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.